Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel Velja India. Nah, jadi kali ini aku mau lanjutin kisah Nabi nih, part 24. Kisah Nabi Isa, bayi sang pembela ibunya. Kita langsung masuk ke ceritanya ya. Siapa kamu? Bagaimana kamu bisa berada di dalam ruanganku? Tanya Maryam ketakutan melihat seorang pria berdiri di hadapannya. Tenanglah, Maryam, tenanglah Maryam, aku adalah Jibril yang diutus oleh Allah untuk memberi kabar gembira padamu. Jelas malaikat Jibril yang menyerupai seorang manusia. Berita apakah itu? Tanya Maryam penuh rasa ingin tahu. Bahwa Allah akan mengaruniakanmu seorang anak yang soleh, kata Jibril. Seseorang anak? Bagaimana mungkin? Aku tidak pernah sedikit pun disentuh oleh laki-laki, ujar Maryam. Sungguh tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Dia menghendaki agar hal ini menjadi pelajaran bagi manusia. Kata malaikat Jibril. Mendengar hal itu, Maria menjadi lemas. Terbayang olehnya bagaimana sikap orang-orang jika mengetahui dirinya hamil. Namun ia pasrah dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjelang waktu melahirkan, Maryam pergi dari Baitul Maqdis ke pinggiran kota Yerusalem. Sampai pada suatu pohon kurma, ia merasakan sangat lelah dan sepertinya bayi yang dikandungnya akan keluar pada saat itu. Maryam pun berjuang melahirkan bayinya tanpa bantuan seorang pun. Usai melahirkan seorang bayi laki-laki yang diberinya nama Isa, Maryam merasa apa nih? Bentar. Ini kapuk ya. Maria merasa haus dan lapar. Ia pun berdoa kepada Allah ya, yang kemudian memerintahkannya untuk menggoyangkan pohon kurma tersebut, sehingga berjatuhanlah buah kurma yang dapat dimakannya. Maryam kemudian kembali ke Maryam kemudian menuju ke Baitul Maqdis dengan menggendong bayi Isa. Sepanjang perjalanan tentu saja banyak orang yang bertanya-tanya tentang bayi itu. Itu semut ngapain ya? Bahkan tak sedikit yang menghinanya telah berbuat suatu dosa. Namun Maryam diam saja karena dia diperintahkan untuk tidak bicara. Sampai ketika banyak orang yang mengelilinginya untuk mempertanyakan dari mana bayi tersebut, terjadilah suatu keajaiban. Bayi itu berbicara. Maaf ya teman-teman, aku tuh kayak gini lagi sakit tenggorokan terus batuk karena perubahan cuaca. Ya emang keluarga aku, mama aku juga karena lagi sakit-sakit. Sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi, dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada, dan dia memerintahkan kepadaku melaksanakan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup, dan berbakti kepada ibuku. Dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka, dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Maka orang-orang pun menjadi heran. Sebagian dari mereka kemudian beriman dan meyakini bahwa Nabi Isa kelak akan menjadi nabi. Sedangkan sebagian yang lain tetap saja diputahkan hatinya, tidak bisa menerima kebenaran. Isa kecil hidup dalam bimbingan dan kasih sayang ibunya di lingkungan Baitul Maqdis. Setelah dewasa, ia diangkat menjadi nabi dan mendapat perintah untuk berdakwah kepada Bani Israel agar mereka kembali pada jalan kebenaran. Beberapa kali orang-orang yang diserunya dalam berdakwah meminta bukti bahwa Nabi Isa benar-benar utusan Allah. Untuk itu, pada suatu ketika, Nabi Isa membuat seekor burung dari tanah liat, dan dengan izin Allah, burung tersebut dapat terbang dan hidup seperti burung lainnya. Pada saat lain, Nabi Isa menyembuhkan orang yang buta sejak lahir. Nabi Isa juga menghidupkan kembali orang yang sudah meninggal, tentu saja dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sudah menunjukkan mukjizat demi mukjizat, tetap saja banyak orang yang tidak mau beriman, bahkan merasa terancam dengan keberadaan Nabi Isa sehingga mereka mencari cara untuk mencelakakan Nabi Isa. Mereka kemudian menemui Kaisar Romawi dan membuat fitnah bahwa Nabi Isa akan melakukan pemberontakan. Kaisar Romawi segera memerintahkan pasukannya untuk menangkap Nabi Isa. Nabi Isa dan kaum Hawariyun, pengikutnya yang setia, berpindah-pindah tempat, melarikan diri dari pasukan Romawi.
Namun seorang pengikutnya yang bernama Yudas tergoda oleh iming-iming hadiah, membocorkan tempat persembunyian Nabi Isa. Nabi Isa merasa terdesak dan dia berdoa mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah pun kemudian mengangkat Nabi Isa ke sisinya dan menjadikan rupa Yudas sama seperti Nabi Isa. Akhirnya tentara Romawi menangkap Yudas dan menyalibnya. Jadi Yudas itu diubah oleh Allah Nabi Isa ya, ternyata itu Yudas. Jadi ini part terakhir Nabi akhir zaman. Dan Nabi Muhammad nggak diketahui. Mau ya teman-teman bacanya juga agak gitu ya karena emang lagi sakit tenggorokan. Nabi Isa mempunyai banyak mukjizat. Di antaranya ketika ia tumbuh dewasa, ia mampu membentuk seekor burung hidup dari segenggam tanah liat, menghidupkan orang mati, menyembuhkan kebutaan, dan mendatangkan makanan yang semula tidak ada dan menjadi ada. Penyelamatan Nabi Isa dari penyaliban juga merupakan salah satu bentuk mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa dilahirkan di desa kecil bernama Baitul Maqdis atau Bethlehem. Bethlehem terletak tidak jauh dari Yerusalem. Di kota ini terdapat masjid bersejarah bagi umat Islam, yaitu Masjid Al-Aqsa. Orang Kristen menganggap Yerusalem sebagai kota penting, sebab di dekat kota itu Nabi Isa lahir. Di kota Yerusalem juga terdapat tembok ratapan, yaitu tempat berdoa orang Yahudi. Selama ribuan tahun kota ini diperebutkan para penguasa. Hingga kini Yerusalem masih saja diwarnai konflik dan peperangan. Ini dibuatnya masih 2018 atau berapa? Jadi segini dulu ya guys. Ini sampai 6 menit, ini panjang. Tuh. Apalagi Nabi Muhammad ya. Jadi segini dulu. Dadah, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.